Di hujan lebat suatu malam, seorang security berjalan-jalan. Dia menemukan sebuah botol stainless steel merek AMI yang tergeletak di lantai dan mendengar suara pintu terbuka. Karena panik, dia pun langsung menghubungi rekannya, lalu masuk untuk mengeceknya. Muncul wanita dengan baju haram yang mendekatinya dan mengajaknya masuk ke ruangan. Karena nafsunya, dia pun mengikuti wanita itu. It's just that this room gets... Flashback ke 1 bulan lalu di pertambangan. Seorang bernama Sam sedang ditelepon gangster Tiongkok bernama Chen yang meminta bantuannya. Agar Chen mendapat kemauannya, dia beralasan bahwa itu untuk keperluan pengembangan peralatan medis guna membantu anak penderita kanker dan akan menawarinya uang yang sangat banyak. Karena Sam adalah pria yang jujur dan gak suka korupsi, tentu dia menolak suapan dari Chen dan langsung menutup telepon. Sam ditelepon gangster Tiongkok karena satu-satunya yang menambang batu berharga yang sangat diminati saat ini, yaitu batu vulkanoid berbentuk logam cair seperti air raksa yang tidak bersifat meracuni, dan saking berharganya, perusahaan tak mampu memenuhi permintaan pasar yang membludak. Sam sampai di kantornya dan didatangi seorang bernama Liam yang mengabarkan bahwa pekerja bernama Becky mengundurkan diri karena penyakit paru-paru efek dari resiko pekerjaan tambang. Lalu mengajak Sam bergegas pergi meeting bersama. Scene berganti di angkot. Seorang satpam bernama Junior turun. Dia adalah seseorang yang selalu berpikir bahwa dirinya tidak hanya selalu sial, tapi juga telah terkutuk sejak 7 turunan keluarganya. Sesampainya di kantor, dia mengecek bekalnya yang ternyata sudah diganti dengan batu bata oleh 2 teman kos yang gak punya akhlak. Kesialan tak sampai di situ. Pak Bos datang memarahinya karena akan ada briefing SDM yang mengharuskan beratribut lengkap, termasuk memakai jas yang sayangnya tadi kesangkut di angkot. Seorang akuntan bernama Prince dengan kebiasaan buruk, yaitu suka nelat mengendap ke kantor melewati jendela kamar mandi. Sejenak dia merasa aman. Beberapa saat kemudian dia ke gap ibu HRD yang tak menyukai kebiasaan telat Prince dan menceramahinya. Prince yang tak terima membalas, Nothing, I'm so sorry. membalas dalam imajinasinya. Setelah ibu HRD akuntan men-TKO Prince melalui mulut sadisnya, dia pun pergi meninggalkannya. Di ruangan rapat, CEO memulai prolog meeting bersamaan dengan kedatangan Sam. Meeting dimulai dengan pertanyaan Lord CEO yang menanyai para manajer tentang isi gambar pada layar monitor. Seseorang yang berniat menjawab, diingatkan Sam jangan sok ide ketika berhadapan dengan Lord CEO, tapi dia tak mendengarnya dan mencoba menjawab dengan jawaban standar yang mana Lord CEO tak menerima jawabannya, yang akhirnya dia diserap menghadap ke belakang ruang. Lord CEO melanjutkan. Dia memberikan jawaban atas pertanyaan dari gambar kantor yang dianalogikannya sebagai kanker dalam bisnis. CEO melanjutkan bahwa para manajer sekarang dibebankan membayar fasilitas kantor sebagai pajak yang harus dibayarkan ke perusahaan. Ini kerja bukan dapat duit, malah ngeluarin duit. CEO juga membuat program visioner yang disebut sebagai AMI Times dengan perhitungan 1 jamnya sebanyak 90 menit sebagai jam kerja mereka. Untuk menutupi permintaan pasar yang semakin tak bisa mereka penuhi selama 5 bulan terakhir, maka Lord CEO berencana mengoplos bahan vulkanoid dengan tambahan 50% cat. Sam yang merupakan manajer penjualan gak menyetujui rencana CEO karena ngoplos vulkanoid dengan cat dapat menyebabkan kandungan vulkanoid menjadi tidak stabil. Di tempat Departemen Keuangan, tempat Prince juga mendapatkan kebijakan yang aneh dengan mengharuskan setiap karyawan menyerahkan laptop mereka dan ditukarkan dengan komputer jadul milik perusahaan sebagai upaya untuk bertahan dalam perekonomian yang semakin terpuruk. Serta di Departemen SDM tempat junior, anggaran perusahaan berupa bonus tahunan bagi mereka juga ditiadakan dan menukarnya dengan pakaian branded milik perusahaan.
Setelah selesai meeting, Sam Junior dan Prince mengetahui niat sebenarnya Lord CEO yang memotong biaya anggaran seakan-akan menjadikan perusahaan dapat bertahan dalam keterpurukan yang sebenarnya adalah langkah awal untuk menjual perusahaan. Kemudian Sam mendatangi Lord CEO karena tak terima perusahaan yang telah dia bangun bersama ayah Lord CEO sejak awal akan dijual Lord CEO serta menanyakan alasannya. Lord CEO tak menjawab dan menganggap bahwa Sam tak mengetahui hal fundamental bisnis perusahaan lalu mengusirnya. Sesampainya di rumah, Sam menemui anak perempuannya. Dia menanyakan keadaan putrinya yang terluka. Prince yang baru sampai rumah dikagetkan dengan pertanyaan ayahnya tentang pekerjaannya hari ini. Ayah Prince menyalahkan dirinya karena tidak bisa menjadikan Prince mandiri mencari nafkah. Prince membantah pernyataan ayahnya. Dia mengatakan jika menjadi akuntan yang menyebabkan dia suka telat. Prince menginginkan pekerjaan menjadi paramedis, namun ayahnya menyepelekan Prince dengan mengatakan bahwa Prince tidak punya nyali untuk bekerja di garda depan. Seketika itu Prince melirik pedang yang ada di atas meja dan berimajinasi. Junior yang sampai di kos menemui rekan kosnya yang menyebalkan karena telah mencuri bekal makan siangnya. Junior meminta ke rekannya untuk tidak mengganggu barang-barangnya. Jam 1:30 pagi lebih 7 menit, Sam masih terjaga dari tidurnya karena memikirkan masalah pekerjaannya. 2 minggu kemudian, bunyi HP berdering membangunkan Sam yang masih tertidur pulas. Dia mendapatkan SMS dari AMI manajemen yang berisi bahwa hari ini ada rapat mendesak bagi semua pegawai. Di ruangan rapat, Lord CEO memperkenalkan para pemimpin baru yang akan menggantikan dirinya untuk memimpin AMI. Dalam sambutannya, CEO baru yang bernama Gregory menyampaikan bahwa dalam kepemimpinannya tidak ada perubahan besar seperti tidak ada PHK, penurunan pangkat, dan tidak ada penghematan dalam bentuk apapun. Sontak semua pegawai bertepuk tangan dan bahagia. Perkenalan dilanjutkan pada Patrick yang akan menjadi wakil CEO dan Anya sebagai manajer. 1 pekan kemudian, saya mendapat WA mengenai pembatalan bantuan medis AMI. Briefing dipimpin ketua security. Dia menyampaikan bahwa ada beberapa penolakan anggaran yang menyebabkan para security tidak akan diberi senjata. Sebagai gantinya, ketua akan memberikan latihan dengan menggunakan insting dan perlengkapan dasar kantor. Ketua mendatangkan Sensei Stormforce untuk memberikan pelatihan KMKJ, yaitu Krav Maga Karate Jiu-Jitsu. Storm memulai memberi materi mengenai penggunaan alat sekitar untuk mengalihkan energi dan untuk menyerang. Di kantor, Cullen melaporkan kebiasaan buruk Prince yang hobi telat dan berbohong pada wakil CEO Patrick. Kenapa tidak dipecat saja? Cullen menjawab dia tidak bisa memecatnya karena ayah Prince adalah salah satu klien terbesar di AMI. Cullen berencana untuk memindahkan Prince dengan memberikan pekerjaan yang bisa menghancurkan diri Prince dan merusak psikologisnya. Patrick pun menyetujuinya. Sam mendatangi Gregory. Dia meminta Gregory untuk tidak membatalkan bantuan medis karena banyak orang yang membutuhkan bantuan itu, begitupun Sam butuh untuk membayar pengobatan putrinya. Cullen memberikan jadwal ke Prince. Cullen memindahkan Prince sebagai petugas pencatat waktu pegawai yang pergi ke toilet. Prince memohon untuk tidak dipindahkan, karena jika ia pindah akan kehilangan semua dana perwaliannya. Cullen yang kaget mendengarnya, merasa iba dan ketawa, lalu meninggalkan Prince. Kembali pada Sam yang berusaha untuk mempertahankan bantuan medis ke Gregory. Sam menantang CEO di pengadilan. Anya memberi isyarat untuk pemecatan pada Sam. Mendengar itu, Sam menyerah dan pergi. Di pelatihan KMKJ, Junior menjadi volunteer untuk melakukan simulasi. Karena dia tidak bisa melakukan perlawanan dengan pulpen yang ia punya, ketua security memotong jam kerjanya menjadi 3 shift dalam seminggu. Prince mulai bekerja sebagai pencatat waktu. Sam yang dipecat pulang membawa barang kantornya. Ketika dia bersiap menyalakan mobil, istrinya menelponnya dan mengatakan bahwa obat putrinya habis dan meminta Sam untuk membeli obat di apotek.
Mendengar itu, Sam lesu dan mengiyakan. Sesampainya di kos, Junior yang lesu marah karena rekan kosnya menjual kulkas untuk membeli video game. Harry yang merasa kehormatannya diganggu, mengambil pedangnya dan menyerang Junior. Sword! The fingers. Arm yourself. Shit! No! Harry! Scene berpindah pada Prince yang curhat ke ayahnya mengenai pekerjaan barunya sebagai pencatat waktu. Prince meminta ayahnya untuk memanggil pengacara karena Prince merasa tugas barunya adalah ilegal. Ayahnya bilang jika Prince gagal dalam waktu 5 tahun ini. Mendengar itu, Prince marah dan pergi. Sam yang gelisah karena dipecat, lalu menelpon Chen untuk menawarkan Zulkarnoid. Jika dia masih tertarik, Sam akan mengusahakannya. Sam pun mendapat telepon balik dari Chen. Dalam telepon, Sam memastikan tujuan Chen membeli Zulkarnoid. Chen pun bilang jika dia membutuhkan Zulkarnoid untuk membantu anak-anak penderita penyakit jantung dan kanker, bukan untuk bom. Mendengar itu, Sam pun lega. Junior, Prince, dan Sam healing bersama sambil minum di bar. Junior dan Prince saling menceritakan masalahnya. Sam yang mendengar mencoba untuk menasihati mereka dan berusaha memberikan solusi atas masalah yang mereka alami. Junior menimpali bahwa uang yang sangat banyak adalah solusi dari masalah mereka. Prince dan Sam membenarkan. Sam punya cara untuk mendapatkan uang. Dia menceritakan bahwa dia mendapatkan tawaran 12 unit Zulkarnoid dan dia akan mendapatkan uang $2 juta. Mendengar itu, Prince dan Junior setuju dan mereka akan balas dendam dengan apa yang sudah diperlakukan CEO Ami pada mereka. Namun, karena mereka bukan penjahat, Sam butuh bantuan untuk mencari tahu cara melakukan sambil menatap Junior. Keesokan harinya, mereka bertiga mendatangi rumah sakit jiwa. Sesampainya di ruangan, petugas memberitahu larangan yang tak boleh dilakukan jika berbicara dengan pasien. Mereka mulai masuk ruangan pasien sakit jiwa. Junior menyapa ayahnya. Ayahnya terkejut dan memeluk Junior. Lalu Junior memperkenalkan teman-temannya. Junior meminta saran ayahnya mengenai bagaimana cara untuk mendapatkan sesuatu yang sepenuhnya bukan milik mereka. Di tengah perbincangan mereka, tiba-tiba satu pasien mendatangi mereka dan meminta Prince untuk mengelus anjing bonekanya. Prince pun tidak mau melakukannya. Ayah Junior bilang pria itu tidak akan pergi jika Prince tidak melakukannya. Dan Prince pun terpaksa. Junior melanjutkan perbincangan terkait bagaimana cara untuk mencuri sesuatu dari gudang. Ayah Junior mengatakan untuk selalu ingat 5M, menetapkan, mengutus, mengalihkan, menyamar, dan yang paling penting jangan sampai tertangkap. Lalu ayah Junior memberikan dompet dan flash disk pada mereka. Tiba-tiba tercium sesuatu yang tidak enak dan ternyata It's my special pudding. It gives you superpowers. Di malam hari mereka berkumpul di bar. Terlihat Sam menjelaskan strategi mereka dalam misi pencurian Zulkarnoid. Di kantor Ami, Junior mengendap masuk ke ruangan kepala security. Ketika dia membuka kotak kecil, dia kaget dan merasa jijik sewaktu mengambil kunci. Lalu dia membuka kotak hitam yang lain untuk mengambil kunci brankas dan dia pun berhasil mendapatkannya. Ketika Junior menutup pintu ruangan, dia menabrak mbak-mbak OB yang sedang ngepel. Mbak-mbak OB mencurigai Junior yang terlihat gugup. Untuk mengakhiri percakapan, Junior mengatakan jika dia harus pergi untuk memulai shift kerjanya. Hari berganti malam. Junior, Sam, dan Prince bertemu kembali di bar untuk membahas rencana aksi mereka. Junior usul pencurian dilakukan Sabtu malam karena malam itu ada pertandingan besar. Untuk melancarkan aksi mereka, Prince usul untuk membuat semua pegawai mabuk dan diberi obat penenang. Sam tidak setuju karena dia tidak ingin ada yang terluka. Prince meyakinkan Sam bahwa obat penenang tidak bahaya karena dia sudah pernah melakukannya pada neneknya. Sam pun menyetujuinya. Sabtu malam pun tiba. Seorang OB bernama Portia masih di kantor Mia dan sedang membalas WA dari gebetannya. Ketika ingin melanjutkan pekerjaannya, dia mendengar suara di dalam suatu ruangan dan dia
Prince siap dengan pedang yang ia bawa, sedang Junior membawa tas besar berisi topeng untuk penyamaran mereka. Sesampainya di kantor Ami, Junior yang memakai topeng unicorn masuk ke dalam mengecek situasi dan melaporkan bahwa pegawai pada tidur. Scene berganti pada CEO yang memarahi Anya karena makan manusia. Anya mengelak dan menuduh Patrick pelakunya. CEO pun tak percaya karena Patrick punya alergi makanan. Mereka pun mendatangi Portia yang disekap. Prince bertugas mengawasi di luar gedung. Junior masuk ke penyimpanan Zulkanoid dan berhasil mendapatkannya. Berpindah pada Portia yang tak mengenali CEO dan kawan-kawan. CEO pun menjawab bahwa mereka adalah alien. Ketika Junior keluar ruangan, dia mendengar suara dan menghampiri sumber suara itu. Patrick menceritakan tentang Zulkanoid yang merupakan meteor hasil dari ledakan bulan dan dia dan temannya punya tugas untuk mencarinya. Dia menunjukkan luka di tangannya. Patrick bilang jika Zulkanoid itu bisa menyembuhkan lukanya. Patrick juga mengatakan jika dalam beberapa hari ini, dia dan temannya akan mengambil semua Zulkanoid dan mereka akan membakar semuanya. Mendengar itu, Junior langsung pergi. Sesampainya di luar, Junior menyuruh Sam untuk segera menyalakan mobil dan memberitahu Sam jika bos barunya bukan manusia. Karena Junior memakai topeng unicorn, dia diteriaki pria tunawisma dan menyebabkan bos baru dan kawan-kawan mendengarnya. Junior dan Prince berlari menuju mobil. Dan ketika mobil beranjak pergi, Patrick melemparkan sesuatu dan mendarat tepat di atas kap mesin hingga Prince dan Junior kaget. Di dalam mobil, Junior menceritakan kejadian yang dia lihat waktu mengambil Zulkanoid. Prince tiba-tiba dihantui dengan kata-kata bulian yang disematkan pada dirinya dan dia meminta Sam untuk menghentikan mobilnya. Karena dia tidak ingin menjadi pengecut seumur hidupnya, dia ingin kembali ke kantor Ami. Dan Sam menyetujuinya. Mereka pun kembali ke kantor Ami. Sesampainya di sana, mereka membawa senjata masing-masing. Langkah Sam terhenti karena melihat pintu berangkas yang dibiarkan terbuka. Dan ia merasa jika ini adalah perangkap. It's a trap. Shit. Oh, shit. Mereka pun berbagi tugas. Prince bertugas melawan Patrick. Sam masuk ke kantor dan bertemu dengan Gregory. Ketika Sam menyerangnya, tiba-tiba Gregory menghilang dan membuat tubuh Sam hampir jatuh. Junior masuk ke ruangan berangkas dan bertemu Portia di sana. Dan ternyata dia adalah Anya yang menyamar sebagai Portia. Junior menusuk tangan Anya menggunakan pulpen namun tak memberi efek pada tubuh Anya. Kembali pada Prince yang menyerang Patrick menggunakan pedangnya. Sam merangkak diikuti Gregory di belakangnya. Where you gonna go? Gregory mendekati Sam. Something you should know. Oh yeah, what's up? A goddamn geologist. Dan bersisa rambutnya saja. Ketika Patrick akan menyerang Prince, I'm closing my eyes. untungnya Sam datang dapat menyelamatkan. Good timing. Lalu mereka mencari Junior. Ketika Anya mau memakan Junior, Portia tiba-tiba memukul Anya. Sam menyemprot Anya hingga lenyap. Mereka pun keluar. Tiba-tiba Portia lemas dan mereka pun istirahat sambil mengobrol. Di tengah perbincangan mereka, I can fix it. A shitload of bandages. Bandages? Prince berhalusinasi. Are you crying? I think I'm allergic. Mereka pun melanjutkan langkah mereka menuju mobil. Tiba-tiba mereka dikagetkan dengan suatu ledakan dari dalam mobil mereka.
Dengan serbu Zulkanoid yang ia punya, Sam berhasil menyembuhkan luka anaknya. Junior dan Prince memiliki rumah baru dan mereka pun tampak bahagia bisa keluar dari masalah mereka. Sam kini menjadi CEO baru AMI dan Lord CEO yang lama dipenjara karena telah mencuri uang 50 juta. You wanna bet my dog? Junior sebagai kepala security baru menemukan sesuatu di kilang pengolah Zulkanoid. Dia mengajak Sam dan Prince untuk melihat temuannya yang membuat mereka terheran-heran tak percaya. Dan film pun usai.